Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح القلوب والقوالب وجاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافل الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شدد لساني واهدي قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا أعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, yang telah mempertemukan kita atas satu niat, yaitu niat menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri adalah termasuk daripada melawan hawa nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pulang daripada perang Tabuk. Perang Tabuk diriwayatkan oleh para sahabat, ketika itu Nabi bersama pasukannya kurang lebih membawa 3.000 daripada pasukan. Ataupun di dalam riwayat dikatakan bahwa ada yang mengatakan 10.000 daripada pasukan. Tatkala pulang daripada Ghazwah Tabuk ataupun peperangan Tabuk itu, Nabi berkata kepada para sahabatnya, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, atau amaqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabatnya, sesungguhnya kita pulang daripada peperangan yang kecil, ya. Asghar kalau menurut isim nahwu itu adalah isim tasghir. Asghar, ya, tafdil, ya. Nah, maksudnya apa? Sogir itu kecil. Kalau asghar lebih kecil daripada sesuatu yang kecil. Ketika itu Nabi katakan bahwa peperangan adalah perkara yang kecil. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kita membawa beribu-ribu pasukan, kita bawa banyak pasukan untuk melawan kufar. Di mananya yang bisa dikatakan kecil ya Rasulullah? Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa peperangan melawan kufar adalah sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar menanti kita di depan. Apa itu? Melawan hawa nafsu kita, melawan ego kita, melawan yang mana nafsu ini selalu menginginkan kepada kita, menuntut kepada kita untuk semakin jauh daripada Allah, untuk semakin jauh daripada hidayah Allah, untuk semakin jauh daripada nur ilmu, yang mana ilmu Al-Imam Busiri mengatakan bahwa seandainya ilmu itu memiliki rupa sebagaimana manusia memiliki rupa, maka rupanya itu lebih indah daripada bintang, maka bentuknya ilmu itu lebih indah daripada bulan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, walaupun Allah kasih nikmat mati lampu, Allah kasih nikmat apa lagi, hujan, Allah kasih nikmat kalau hujan ini bawaannya lapar, bawaannya ngantuk, bawaannya mau apa, mau selimutan aja, ya, maunya istirahat aja, maunya malas-malesan, ya, pengennya jadi kaum rebahan aja.
Ya pengennya serbahan bela belajar. Tapi apa? Kita tekan nafsu kita. Kita semakin melawan hawa nafsu, maka nafsu itu akan semakin mengikuti apa yang kita inginkan. Semakin kita ingin berbuat taat, maka nanti insya Allah nafsu itu akan selalu mengingatkan kita ketika kita malas sedang berbuat taat. Jadi didiklah nafsu dari sekarang, insya Allah itu nafsu kelak di hari kemudian hari akan menjadi nafsu yang selalu mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ya kita iktikaf di masjid ini, kita hidupkan masjid-masjidnya. Di antaranya apa? Tujuannya kita pengen masuk kepada kaulnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa laisa yu'maru bi masjidin tazayyinuha. Bukanlah kita dengan memakmurkan masjid, dengan memperindah masjid saja, tapi gunakanlah masjid sebagaimana zaman Nabi itu dilakukan masjid. Ada yang membaca Al-Quran di dalam masjid, ada yang belajar ilmu agama di dalam masjid. Jadi fungsi daripada masjid itu menjadi sentral keagamaan untuk daerah tersebut. Maka alhamdulillah ya, kita punya rutinan tiap bulan, kita ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, kegiatan-kegiatan positif, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada pemimpinnya, para pemimpin ya. Nabi dari mana sebaik-baiknya Nabi, Rasul dari sebaik-baiknya Rasul, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu saking saking perhatiannya sama umatnya, selalu memprioritaskan umatnya lebih daripada keluarganya, sehingga beliau itu kepikiran gitu. Misalnya ada salah satu umatnya yang mana masuk neraka, bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad sudah Allah berikan pintu kunci surga. Seandainya Nabi mau masuk duluan, bisa-bisa saja. Tapi saking perhatiannya Nabi Muhammad, tidaklah Nabi masuk surga kecuali seluruh umatnya masuk dulu ke dalam surga. Perhatian gak Nabi Muhammad? Perhatian ya, kitanya kudu balas budi, kudu ada timbal balik, supaya supaya beli berat sebelah ya. Contohnya ada orang ngasih aja, ya emang kita nggak mengharapkan imbalan, tapi kalau kita ini hukum silaturahmi, menyambung satu dengan yang lainnya, maka akan lebih indah apabila keduanya saling memberi. Maka itu akan timbul rasa cinta karena Allah, rasa cinta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan kemarin kita membahas tentang manfaat daripada la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang al-babu tsalis fi fadilati salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis yang mana hadis ini menjelaskan tentang keutamaan yang ada di balik salawat kepada Nabi Muhammad ya. Udah pada tahu belum salawat? Ibaratnya keutamaan daripada salawat. Mungkin dari sebagian kita ada yang tahu. Nah, udah tahu ngamalin gak salawat itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kita sering dengar faedah, kita sering mendengar bahwa barang siapa yang bersalawat mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tapi gimana cara memotivasikan diri supaya kita ini selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad? Jangan ibaratnya bukan karena diembel-embelin, barang siapa yang baca salawat dijamin kaya, barang siapa yang baca salawat dijamin dimurahkan rezekinya, dimudahkan jodohnya, semangat baru baca salawat. Sebenarnya hakikat daripada salawat tersebut adalah keindahan daripada Nabi Muhammad sendiri, adalah
hasil daripada cinta seorang mukmin kepada nabinya untuk selalu dia ingat di setiap perilaku dia, di setiap kegiatan dia, yang ada di benaknya adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Itu adalah buah daripada salawat. Makanya salah ibaratnya, ya Allah ya saya salawat biar kaya, oh iya, saya salawat biar punya barang ini ya, salawatin aja dulu ya. Jangan salah, kita jangan sampai menganggap sesuatu itu lebih mulia daripada salawat yang kita ucapkan. Contoh, ada lewat nih mobil bagus, ataupun kita lihat rumah yang megah, kalau kata orang salawatin aja dulu ya, siapa tahu kebeli ya. Tapi jangan pernah kita beranggapan di dalam hati kita bahwa rumah yang megah itu, mobil yang mewah itu lebih mulia daripada salawat yang kita ucapkan. Maka ketahuilah salawat yang kita ucapkan lebih indah, lebih utama nanti di sisi Allah, di sisi Nabi Muhammad daripada rumah yang megah itu, daripada mobil yang mewah itu, daripada makhluk ataupun daripada ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini. Sesungguhnya salawat kepada Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada apapun. Makanya di Ad-Dibai yang kita baca itu ada satu penggalan daripada yang dikatakan Sahibul Dibai, apa? Al-kaunu isyaratan wa antal maksud. Adanya muka bumi, adanya langit dan bumi dengan segala keindahan yang ada di dalamnya, sesungguhnya itu adalah isyarat bahwa ada yang lebih indah daripada langit dan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, ibaratnya kita yang Allah kasih cuma-cuma jadi umat Nabi Muhammad, tidak memanfaatkan titel tersebut untuk mendapatkan kedudukan yang dekat oleh Nabi Muhammad. Rugi beli, rugi ya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita semakin termotivasi lagi, apalagi kita mendengar daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaiha asyran. Ini hadis sudah sering kita dengar, tapi buat kita termotivasi kembali, kadang kita mendengar secara telinga saja tanpa kita tahu apa makna daripada yang kita lafadzkan satu salawat tadi, daripada timbal balik yang Allah berikan kepada kita. Artinya tadi apa? Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, wahidatan, berapa kali? Satu kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun sallallahu ala Sayyidina Muhammad, satu kali. Maka Allah sebelum kita bersalawat itu, baru niatan saja Allah telah memberikan 10 salawat kepada kita. Jadi apa? Saking baiknya Gusti Allah, kita baru niat ya, Allah make fi'il madi. Jadi sebelum kita mengucapkan salawat, Allah telah nyiapkan 10 rahmat ya. Karena apa? Salawat dari manusia adalah doa supaya Allah berikan kedudukan kepada Nabi lebih tinggi lagi. Karena semakin tingginya kedudukan Nabi, maka semakin mudah Nabi memberikan manfaat kepada orang-orang yang mana ahli maksiat. Nah, malaikat juga bersalawat. Salawatnya apa? Memberikan istighfar bagi orang yang bersalawat. Allah juga bersalawat, tapi salawatnya Allah memberikan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali. Dan bahkan kalau kita ingin mengetahui, kalau seandainya Allah bukakan satu rahmat saja untuk kita, dari kita lahir sampai kita mati, maka satu rahmat itu pasti mencukupi kita, baik dari makan kita, baik dari kesehatan kita, maupun dari nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, tapi ya ibaratnya kita ya rajin maksiat ya rajin ya, anggap gampang salawat ya dianggapnya jadi sepele. Coba kalau kita lebih khusyuk membaca salawat tersebut. Memang di sini disebutkan bahwa sahabat pernah nanya sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah,
salawat kami 1 kali kepadamu itu bagi orang yang khusyuk, apa orang yang bisa dibilang apa yang dia ucapkan dia nggak ngerti? Maksudnya gimana? Dia ngucapin tapi pikirannya ke dunia, dia ngucapin tapi pikirannya ke kerjaan, dia ngucapin tapi pikirannya kepada sesuatu selain Nabi Muhammad SAW. Kan itu ibaratnya tidak khusyuk ya. Apa kata Nabi Muhammad? Salawatku itu diterima oleh Allah walaupun dia dalam keadaan lalai. Ibarat kita udah dapat diskon 50%. Kok bisa tahu? Karena barang siapa yang salawat 1 kali, seakan-akan Allah memberikan 10 kali. Udah diskon. Tambah diskon lagi. Walaupun kita ini nggak khusyuk, walaupun kita ini tidak tahu apa arti salawat itu, Allah tidak pernah pelit, Allah maha baik, selalu memberikan apa-apa yang mana itu jadi haknya. Tetap kita dapat 10 daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tihillahul amsalul jibal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala seakan-akan pahala itu lebih berat daripada gunung. Ada yang pernah ngukur beratnya gunung nggak? Barangkali penasaran ya, saking gabutnya dia nggak tahu mau ngapain, setelah ngukur gunung bu pirang ton tak pirang kilo ya. Tapi seandainya gunung itu diukur dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, pasti Allah berikan kebaikan itu sebesar lebih berat daripada gunung tersebut. Cermai pirang kilo aja, pirang ton ya. Iseng-iseng baik ke gunung ya, diukur ya, ataupun kira-kira berapa ya beratnya gitu. Kurang kerjaan itu namanya ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik memberikan pahala itu secara cuma-cuma bagi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali. 1 kali berapa biar jadi 1000? Kali 100, bener dah? Ya kali 1000. 1 kali 1000 jadi 1000 ya. Ya berarti salawatnya 1000 kali kan? 1000 kali. Maksudnya biar fokus ya, kalem ya. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, tidaklah dia meninggal sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bahwa dia adalah orang ahli surga. Jadi orang itu kalau misalnya 40 hari menuju kematiannya, dia itu ibaratnya kayak Allah ingetin, wis jangan maksiat baik, sekali taubat gitu, pengen mati. Kalau Allah udah ingetin dia tetap lalai, naudzubillah min dzalik, ditakutkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ketika dia sadar, maka dia akan kembali kepada Allah, dia akan bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, sehingga dia mati ataupun dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang mana diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali, maka tidaklah dia meninggal kecuali dia diberikan kabar gembira tentang insya Allah dimasukkannya dia ke dalam surga. Ini yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Kang ngomongnya Nabi percaya beli? Ya kudu percaya ya. Jangan seolah-olah kita ini mendengar
keistimewaan ini, surga ibaratnya cukup dengan 1000 salawat saja. Ada takutnya kan beranggapan seperti itu. Tapi tetap kita kewajiban yang lainnya kita tunaikan. Bukan hanya kita dengan bersalawat saja kita melupakan Al-Quran. Naudzubillah. Bukan dengan kita membaca Al-Quran saja kita melupakan daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Bukan dengan kita bersalawat saja kita melupakan salat 5 waktu. Ya. Jadi tetap kewajiban juga kita laksanakan. Tapi ini yang ngomong Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalawat 1000 kali maka tidaklah dia meninggal kecuali dia diberi kabar gembira dengan adanya surga. Minimal ketika dia hidup dapatlah angin sepoi-sepoi dari surga. Minimal dia ketika mau meninggalnya dia digiring oleh malaikat ataupun dia dituntun oleh para malaikat, ini nanti istananya kamu di surga. Kan yubashir itu memberikan kabar gembira. Yang namanya kabar gembira itu biasanya enak-enak. Masa iya dikasih tahu malaikat, ente nanti di surga nggak dapat istana mau? Ya kan itu bukan kabar gembira. Minimal kabar gembira itu memberikan ini nanti kamu dapat kedudukan di tempat ini. Jadi barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali maka dia tidaklah meninggal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dia dengan kabar-kabar baik yang ada di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaiha biha ashran wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'ah wa man shalla alayya mi'atan sallallahu biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassan nar. Ini hadis masuk kepada hadis yang pertama dan hadis yang kedua tadi. Kalau hadis yang pertama tadi apa? Barang siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu biha asyran memberikan 10 rahmat bagi dia. Hadis yang kedua, barang siapa yang bersalawat 1000 kali maka tidaklah dia meninggal kecuali Allah beri kabar gembira dengan surga. Nah, hadis yang ketiga lanjutan daripada hadis yang pertama ataupun masih nyambung ya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali maka Allah salawat 10 kali. Dan barang siapa orang yang salawat 10 kali maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada dia 100 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 100 kali maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia rahmat 1000 kali. Dan barang siapa yang bersalawat 1000 kali tidaklah dia mati kecuali nanti dia tidak akan dimasukkan di dalam golongan ahli neraka. Nah, berarti apa? Ibaratnya kita dikasih bonus, kita dikasih keistimewaan selain daripada kewajiban kita sholat, kewajiban kita sebagai muslim untuk puasa, zakat ya, ataupun kewajiban kita berbakti kepada orang tua, kewajiban kita berbuat sopan santun kepada yang lebih tua dan mengasihi kepada yang lebih muda. Kita juga mendapatkan bonus. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1000 kali maka dia tidak akan tersentuh api neraka. Nah, bisa diambil kesimpulan bahwa dengan asbab salawat ini okelah, kita masih malas sholatnya, kita masih malas, masih kurang ajarnya, sering sama orang tua. Tapi mudah-mudahan dengan asbab salawat ini yang 1000 Allah tidak jadikan kita untuk malas dalam sholat. Allah tidak jadikan kita durhaka kepada orang tua dengan wasilah, dengan perantara daripada salawat yang 1000 ini. Jadi sebelum dia meninggal, yang tadinya dia malas banget buat ibadah, karena dia rajin bersalawat, Allah rubah kehidupannya, Allah rubah kesehariannya menjadi orang yang rajin ibadah. Nah, itu masuk daripada penjelasan yang di sini. Ainar jahannam wa fi riwayatin lam yu'adzibullahu nar. Allah tidak akan menyiksa dia
di dalam api neraka. Itu daripada keutamaan daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita tahu ada manfaat yang besar, ketika kita tahu kita punya keuntungan di dalam salawat dalam mengambil daripada pahala, ada juga barang siapa di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka sungguh dia telah salah jalan menempuh jalan menuju surga. Ibaratnya kayak wong nyasar, ai orang lupa bagaimana cara bersalawat kepadaku. Otomatis kalau orang lupa cara bersalawat kepada Nabi Muhammad, minimal salatnya, karena di dalam rukun salat yang 17, adapun riwayat ada yang bilang 14, ada yang bilang 15. Di dalam rukun salat itu apa? Ada sesuatu rukun yang wajib ketika kita baca di tasyahud akhir, yaitu apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Otomatis ketika orang lupa membaca salawat, salatnya nggak sah. Kalau salatnya nggak sah, berarti dia meninggalkan kewajiban dari Allah. Kalau orang meninggalkan kewajiban dari Allah, maka dia telah berbuat lalai, berdurhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Maka sesungguhnya orang tersebut kalau dia sadar, dia sedang menantang Allah. Naudzubillah. Jadi barang siapa yang lupa bersalawat kepadaku, maka dia telah menempuh jalan yang mana jalannya itu nyasar. Hakikatnya sih celuk surga, tapi surganya surga yang mana? Ketika dia lupa cara ataupun membedakan di antara salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu kisah, ada orang itu Nabi menjelaskan, ada satu orang murid. Ketika murid ini hadir di majelis ilmu, baru memilih apa sih? Baru permulaan hadir. Ya, baru permulaan hadir di majelis ilmu. Dia itu mendengar keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam majelis tersebut oleh gurunya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang lebih mengetahui kepada umatnya lebih daripada ibu mengetahui kepada anaknya. Dia baru hijrah, ibaratnya baru belajar, langsung dengar faedah itu. Girang dia, senang, hatinya menggebu-gebu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Hatinya rindu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Setelah dia pulang, dia tertidur, dan dalam tidurnya dia bermimpi melihat satu perkumpulan, yang mana perkumpulan ini adalah perkumpulan yang paling indah, yang mana dia tidak pernah melihatnya di dunia. Ibaratnya di dunia kalau orangnya terkenal, orangnya dihormati, akeh kang ngrubungi, jadi wongku heran. Jadi seperti itu. Dia tidak pernah melihat perkumpulan yang lebih indah di dunia daripada perkumpulan yang dalam mimpinya. Dipenuhi dengan pakaian putih, bersih. Ya, bukan putih letrak ya, bukan putih yang sering dipakai jadi menguning, tidak. Putihnya itu putih bersih, wangi, dari jarak 2 meter itu udah kecium wanginya. Akhirnya disamperin nih sama anak baru yang hijrah nih, anak yang baru bertaubat kepada Allah, baru hadir majelis ilmu, disamperin. Akhirnya ditanya, itu siapa katanya? Ditanya kepada pengawalnya, itu siapa? Akhirnya pengawalnya itu tiada lain dan tiada bukan adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar berkata bahwa hada rasuluk, ini adalah Nabi Muhammad. Akhirnya disapa nih, nyapa dia, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, lebaik itu adalah panggilan sayang, panggilan yang paling sopan kepada orang yang diajak berbicara. Lebaik adalah panggilan yang sopan. Nabi menjawab lebaik. Dan ketika itu
apakah kau mengetahuiku, katanya. Akhirnya ketika itu Nabi Muhammad ketika itu belum mengetahui kepada lelaki ini. Akhirnya dia kaget ketika Nabi menjawab seperti itu dan terbangun daripada tidurnya. Ketika dia bangun, bagusnya murid dulu itu ketika dia punya problem, dia itu nanya kepada gurunya, wahai guru, tadi kemarin saya habis taklim, habis ngaji, mendengar faedah bahwa Nabi Muhammad itu lebih mengetahui kepada umatnya lebih daripada ibu mengetahui kepada anaknya. Tapi kok ketika tadi malam saya jumpa dengan Nabi Muhammad tidak mengenali saya. Si gurunya kaget, ini orang baru hijrah tapi dengan kecintaan yang menggebu-gebu, dengan kerinduan yang melampaui daripada orang-orang biasa, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sedangkan gurunya tahunan dia ngaji, tapi belum memiliki rasa kerinduan seperti pemuda tadi. Akhirnya dia mengatakan bahwa kalau kau ingin dikenal oleh Nabi Muhammad, kalau kau ingin mendapatkan perhatian khusus oleh Nabi Muhammad, maka kau perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Maka pulang dari nanya tuh dia banyakin salawat. Dari habis sholatnya dia memperbanyak salawat. Dari habis sholat duhurnya, sholat asarnya, terus sampai dia kecapean. Saking banyaknya dia baca salawat, kecapean. Kalau kita kan semakin banyaknya main HP, kecapean ya. Kalau kita gitu biasanya. Cuma enggak, ini dia semakin sibuknya lisannya, tasbihnya digunakan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sehingga kecapean tidur. Kalau ada di zaman sekarang kayak gitu, itu top, itu hebat berarti. Kenapa ente kecapean bib? Habis ngapain? Baca salawat tadi malam. Istimewa, top, masya Allah. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya mudah-mudahan ada ya. Aminnya kurang semangat ya, ambil ngekek aja. Ya, jadi seperti itu. Ketika dia tertidur dan dia berjumpa kembali dengan perkumpulan seperti yang kemarin dia dia mimpikan. Tapi apa bedanya ketika itu Nabi menghampiri kepada laki-laki tadi dan berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa kau adalah umatku, karena setiap yang mengaku umatku dia memperbanyak salawat serta salam kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, maka dari itu ya kita wis ngaku, kita ki ngaku umatnya Nabi beli. Ngaku ya. Setiap pengakuan perlu daripada pembuktian. Ya, pembuktian kita selain daripada kita belajar, kita juga punya waktu dong. Kita juga punya waktu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. 1000 banyak apa sedikit? Menenggap ya. 1000 itu kalau kita istiqomah, yang tadinya dari 15 menit sampai ke 10 menit, itu bulan pertama. Bulan kedua bisa jadi 7 menit. Tapi kudu khusyuk ya. Kalau misalnya khusyuknya 10 menit ya 10 menit baik, jangan dicepet-cepetin gitu. Jadi kita ini harus punya waktu. Allah berikan kita nikmat 24 jam satu hari. 24 jam itu setiap jamnya punya 60 menit. Setiap menitnya punya 60 detik. Allah berikan banyak angka-angka itu. Sebenarnya apa tujuannya? Untuk kita tafakur. Tafakur daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, barokah waktu. Kita gunakan 1 jam minimal buat ngaji, 1 jam buat berbakti orang tua, 1 jam kita kalkulasikan untuk kita ibadah sholat misal dengan wudhunya, dengan istinjanya. Masih berapa jam loh? Masih baru kepake 3 jam ya. Oke, 6 jam buat kerja. Terus masih berapa? Baru kepake 9 jam ya. Jangan banyakin tidurnya. Sisanya kemana? Turu kabeh, beb. Rugi ya. Jadi makanya orang-orang dulu itu punya, kalau bisa dibilang pendidikan SD itu bagus. Maksudnya apa? Dari SD itu dari jam 070 ya, maksudnya dari jam 7 pagi sampai setengah 8 misalnya pelajaran ini, pelajaran itu, sampai nanti jam 11. Berasa kita itu memiliki waktu yang banyak.
Nah, kalau kita ketika sudah dewasa memiliki waktu yang seperti itu, kita jadwalkan. Mudah-mudahan ya Allah, kita tulis di jadwal kita itu bangunnya kita jam 3. Asik ya. Bangunnya jam 3, tahajud dapat sejam. Yang mana diriwayatkan bahwa waktu malam, sepertiga daripada malam itu adalah pasarnya orang-orang berdoa. Pasar rame ya. Kalau misalnya di pasar mana? Pasar kue rame jam 9, jam 10 ataupun jam 12. Rame. Semakin ramai semakin murah. Tapi ketika waktu sepertiga malam, pasarnya orang-orang doa. Ibaratnya wali-walinya Allah bangun. Orang-orang soleh yang kita belum tahu itu berdoa ketika waktu tahajud. Bahkan wali-wali ibaratnya yang mana telah mendahului kita, apalagi Syekh Syarif Hidayatullah Maula, ibaratnya pendakwah pertama di Cirebon sendiri, itu ibaratnya sama orang Cirebon itu memiliki perhatian khusus. Jadi kalau kita ini semangat ziarah keluar-luar tapi melupakan ziarah yang ada di dekat, ya kita blok-blok ya. Wong Cirebon apa bilangnya? Kurang ajar ya. Blok-blok itu bahasa Cirebon bukan? Kasar ya. Ya, kurang ajar. Kita nggak tahu terima kasih namanya. Kita semangat ziarah yang jauh tapi yang dekat kita anggap sebelah mata. Kenapa? Ujiannya bagi orang kita, bagi orang Cirebon seperti itu. Kenapa? Kita lebih semangat sama yang jauh daripada sama yang dekat. Begitu juga ilmu. Ya, kita lebih semangat sama yang jauh-jauh semangat, tapi sama yang dekat-dekat kadang kita lupakan. Kadang kita anggap biasa karena dekat sih. Akhirnya apa? Timbul penyepelean. Timbul merasa apa ya? Nyepelekan. Sehingga kita tercegah daripada keberkahan tersebut. Ibarat lentera, air didelang dari dekat kan silau. Padahal tinggal sedikit lagi, tinggal dicawok baik. Cahayanya tinggal diambil aja. Kitanya ngambil sih, aduh, ya. Kejauhan wa. Ya. Jadi manfaatkan kita punya waktu. Terus juga kalau bisa ya dijadwal, kita waktu dari jam segini sampai jam segini kita ngapain, sehingga kita tidak, ketika nanti Allah hisab, karena setiap dari kita itu memiliki hisab, dan hisabnya Allah itu per detiknya dihisab. Ente gunain apa di jam segini sampai jam segini, ente buat ibadah apa buat lalai. Syukur-syukur ibadah. Walaupun kita tidur, kita niatkan, ya Allah saya tidur supaya nanti ketika bangun saya bisa melakukan sholat, supaya saya bangun bisa badan sehat lagi untuk bekerja, dan bekerjanya ini untuk anak istri contoh ya, ataupun untuk memperbaiki keluarga, mengangkat derajatnya orang tua, termasuk daripada ibadah. Jadi gunakanlah waktu kita baik dengan kesibukan yang kita lalui setiap hari, kita barengi dengan niat-niat yang baik, sehingga dari niat yang baik itu kita digolongkan menjadi orang yang senantiasa 24 jam beribadah kepada Allah. Jadi ya kudu apa perhatian ya, kudu lebih diperhatikan tentang waktu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aulan nasa bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama menurut aku, kata Nabi Muhammad, di hari kiamat nanti, bukan di dunia, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Kalau kita mau hitung dari zaman Nabi diutus menjadi Nabi sampai sekarang, lebih dari 1400 tahun lebih ya. Ada berapa banyak umatnya Nabi Muhammad? Pirang-pirang, banyak. Kalau mau didata sih pegel, kang ngedatanya kak pegel. Sampai dia ibaratnya ini yang ngedata ya, dari dia lahir sampai meninggalnya belum kelar itu dia ngedata, dari awal zaman sahabat sampai kita sekarang. Kalau udah tahu banyak, bagaimana kita bisa dikenali oleh Nabi Muhammad?
Nah, makanya adanya hadis ini sebenarnya bikin tenang. Supaya kita bisa dikenali oleh Nabi Muhammad, perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Tahu Sayyidina Thauban? Sayyidina Thauban ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad. Ketika mendengar daripada keutamaannya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi, Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para rasul, Sayyidina Thauban ini tiba-tiba panik ya. Panik gak panik ya, begitu ibaratnya kan ya, panik ya. Panik dia, Sayyidina Thauban ini panik. Saking paniknya, yang tadinya kulitnya putih tiba-tiba jadi kuning. Priben gue. Ibaratnya kayak wong pucet ke, takut pisan. Ning ngarepe ana serigala apa wong edan ya ibaratnya. Takut dia, takut banget. Akhirnya nggak berani dia ketemu sama Nabi Muhammad. Nah, tapi Nabi Muhammad nyari celing, maksudnya noleh kanan, noleh kiri, melihat ibaratnya nggak ada Sayyidina Thauban ini. Nanya-nanya, akhirnya Sayyidina Thauban ada di rumahnya. Sayyidina Thauban ini ngerem dirinya. Apa nggak mau keluar, bukan gara-gara mager, bukan, takut dia. Setelah mendengar itu ditanya sama Nabi Muhammad, ma baluka ya Thauban, apa yang kau pikirkan wahai Thauban sahabatku? Akhirnya Sayyidina Thauban berkata bahwa ya Rasulullah, tadi saya mendengar bahwa kau adalah pemimpin daripada nabi, kau pemimpin daripada rasul. Ya Allah, walaupun ibaratnya saya sebagai sahabatmu di antara orang-orang yang pertama memeluk agama Islam, saya takut seandainya saya masuk surga, pasti kedudukan saya berbeda denganmu. Kau akan dikumpulkan oleh para nabi, kau akan dikumpulkan oleh para rasul, sedangkan saya ketika masuk surga pasti kedudukan saya jauh di bawahmu, sekelas sahabat. Itu juga kalau saya masuk surga ya Rasulullah. Kalau seandainya saya masuk neraka, saya tidak akan pernah melihatmu sama sekali ketika saya mati. Maka saya takut ketika itu menimpa kepada diri saya. Fasakatan Nabi, maka Nabi ketika itu terdiam. Akhirnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan daripada ayat Al-Quran, yang mana ayat tersebut kurang lebih inti daripada tafsirnya adalah orang-orang yang alladzina yattabi'una, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Ulaika, dan mereka itu adalah orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang terdahulu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, sesungguhnya orang itu tergantung di dunianya mengidolakan siapa, maka dia akan dikumpulkan. Tidak peduli beda jabatannya, tidak peduli beda kehidupannya, apabila dia di dunianya cinta kepada Nabi Muhammad dengan pembuktian membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dicintai. Maka itu adalah daripada ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa termotivasi untuk selalu membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad. Ya, selain untuk menghadirkan salawat ataupun menghadirkan Nabi, ketika kita membaca salawat sendiri itu kita ingat jasanya Nabi Muhammad sama kita. Kita ingat bagaimana Nabi itu sempat terluka ketika perang Uhud. Bagaimana perhatiannya Nabi ketika nazaknya Nabi Muhammad, yang dipikirkan hanya ummati. Pikirkan gimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ketika ditinggal Sayyidatuna Khadijah, ketika ditinggal paman beliau, ketika lahir dalam keadaan yatim. Jadi kita jangan ibaratnya bilang bahwa ya Allah Gusti Allah ku beli adil ya, kita ku hidupnya mengkenen. Jangan pernah ada terbesit di hati kita seperti itu.
Karena apa? Di zaman sekarang terlalu banyak orang yang putus asa sehingga dia seakan-akan berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah sama naudzubillah. Jadi jangan sampai terbesit di hati kita suuzon kepada Allah. Allah berikan kita ujian beserta solusinya. Wa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan yang Allah berikan, yang mana kesulitan itu tidaklah Allah berikan kecuali hamba itu mampu menyelesaikannya. Ya, kesulitan baik dari finansial kita, kesulitan di dalam banyak hal gitu ibaratnya. Allah pasti asal kitanya mau berubah. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidaklah Allah merubah satu perkumpulan ataupun dari kita kecuali kitanya dulu ada niat ingin merubah. Mudah-mudahan ya kita pulang dari tempat ini, dari majelis ini, kita merubah jadi lebih baik lagi. Menjadi yang tadinya baru salawat 100 kali jadi 1000, yang tadinya 1000 jadi 10.000, terus naik kelas. Jangan ngendok baik, belenak kan ibaratnya kelas 1 baik, SD baik, nggak naik kelas nggak enak. Sehingga apa? Dia tidak akan dibuka dengan keindahan-keindahan duniawi. Keindahan-keindahan yang dunia ini adalah sebagai perantara, sebagai apa sih namanya, sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghadirkan Nabi Muhammad, sebagai bukti bahwa Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi mudah-mudahan yang kita semua lebih teratur lagi waktunya, lebih semangat lagi, semakin jadi bukan semangat karena banyaknya, bukan semangat karena sedikitnya, kita semangat karena Allah. Kita taklim menghilangkan kebodohan karena Allah. Sehingga apabila kita libatkan Allah di dalam keputusan kita, di dalam pekerjaan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan bantuannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan kita semua sama-sama dijadikan umat yang selalu ingat tahu balas budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum menutup ya kita baca sholawat. Ya, mudah-mudahan dengan salawat ini Allah lenturkan hati kita. Allah jadikan kita hati yang selalu punya alarm ketika disebutkan namanya Nabi Muhammad. Apa minimal kita tuh ada spontanitas membaca salawat kepada Nabi Muhammad, ingat sama perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi
جسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة بنياتي صلاة القلوب والقوالب وحسن كل مطالب بجيسنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وكافة الله الطيب وسيد المناكب. اللهم تولي أمري سماة الأستاذ الحبيب عبد القادر، سماة الأستاذ الحبيب محمد، سماة الأستاذ الحبيب عبد الرحمن وقرائمهم وأماتهم وجداتهم. اللهم تولي أمري سماة الحبيب مقداد بن قاسم هارون الحبيب والحبيب علي الحامد والحبيب وجميع مشايخنا في علوم الدينية والدنيوية. اللهم تولي أمرهم إلى فوق المئة وفوق عمر الصحابة المعمر الشرية في خير في عافية وسرور وحضور وبلوغ المقاصد الدينية والدنيوية والأخروية ويشفيهم من جميع الأمراض والأسقام العوجة شفاء تاما عاجلا لا يغادر سقما ولا علما ولا إلى. اللهم ارفع مقام سماحة الأستاذ الإمام الحبر الكتب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ونجلي سماحة الأستاذ الإمام الحافظ المسلم الكتب الدكتور الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، والحبيب محمد بن سالم بن حبيب، والحبيب قاسم بحرون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم عليهم آمين.